Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan dari kitab Nabi Yeskiel pasal 22 ayat 37 sampai 31. Lebih dulu saya akan bacakan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku meminta kepada mereka, kepada orang Israel, untuk menjaga tempatnya. Aku mau mereka berdiri dekat lubang pada dinding dan berperang melindungi kotanya, tapi tidak ada yang datang menolong. Keadaan bangsa Israel sudah tidak baik-baik saja, saudara, pada waktu firman yang diturunkan. Dalam pandangan Tuhan, bangsa ini sedang berada di tempat yang tembok pertahanannya bolong-bolong. Kalau secara fisik, tembok Yerusalem memang masih berdiri kuat dan teguh. Tapi yang maksud Tuhan, tembok yang lobang adalah tembok rohani mereka lobang. Ya, satu bangsa tidak bisa dipertahankan hanya secara fisik, tapi juga perlu dipertahankan secara rohani. Kalau rohaninya lobang-lobang, maka yang fisik akan segera runtuh. Itulah yang Tuhan amati dari orang Israel pada waktu itu. Tembok kotanya secara rohani lobang-lobang. Keadaan mereka tidak baik-baik saja. Kenapa? Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, para pemimpin di Yerusalem seperti serigala yang memakan binatang yang ditangkapnya. Mereka menyerang orang dan membunuhnya hanya supaya menjadi kaya. Pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu, raja, kaum bangsawan, dan selanjutnya pemimpin-pemimpin bangsa tidak punya perhatian terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka hanya berusaha bagaimana menjadi kaya, meskipun dengan demikian mereka harus mengorbankan nyawa orang. Saudara, dalam hari-hari belakangan ini keadaan Indonesia juga tidak baik-baik saja, saudara. Ada demo pernyataan aspirasi yang kemudian pada akhirnya pernyataan aspirasi yang tadinya benar menjadi diwarnai oleh tindakan-tindakan yang salah, tindakan anarkis. Saudara, keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena rakyat yang sedang berada dalam krisis ekonomi melihat pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak seperti pemimpin dari Yerusalem zaman dulu, tapi mementingkan diri sendiri. Mereka korupsi. Mereka mencari daya upaya bagaimana supaya bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk menjadi kaya. Lalu rakyat bergerak dan keadaan tidak baik. Hari ini keadaan belum baik, saudara. Di kota kami ini, ya, rakyat massa sedang berkumpul di pusat kota, di Cimahi juga, di Kabupaten Bandung Barat juga, di wilayah lain di Indonesia saya tidak tahu. Ya, meskipun Jakarta kelihatannya tenang karena Presiden kemarin sudah berbicara, tapi di daerah masih belum. Saudara, keadaan tidak perlu terjadi kalau pemimpin bangsa melakukan tugasnya sesuai dengan yang mereka janjikan. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 28, nabi-nabi hanya membuat tutup tipis pada lubang rohani. Mereka hanya melihat dusta. Mereka melakukan tenungannya untuk mengetahui tentang masa depan. Tapi mereka hanya berdusta. Mereka berkata, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Mereka hanya berdusta. Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Tuhan tidak berbicara pada waktu itu melalui nabi-nabi Israel. Dan mereka menyampaikan, kata mereka itu nubuat. Tapi Tuhan bilang itu tenungan. Karena apa? Tuhan tidak bicara melalui mereka. Mengapa hal itu terjadi? Saudara, karena nabi-nabi mementingkan diri sendiri, mencari popularitas dan kekayaan. Karena itu sekuat tenaga mereka berusaha menyenangkan orang-orang Israel dengan berita-berita yang menyenangkan hati bangsa yang sedang sakit itu. Saudara-saudara, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4 dikatakan, waktunya akan datang orang tidak mau mendengar ajaran yang benar. Mereka akan terus-menerus mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan hatinya, yang mengajarkan yang ingin didengarkannya. Orang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran dan mereka memberikan perhatian pada cerita-cerita dongeng. Saya rasa ini juga sudah terjadi dalam sistem gereja kita. Ya, Tuhan memanggil gembala, tapi sekarang yang muncul adalah peternak. Kenapa? Mereka mengumpulkan jemaat sebanyak-banyaknya dan mereka memang mampu untuk itu, tapi mereka tidak mengenal domba-dombanya. Apa yang dicari? Ya, saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, puji Tuhan, kalau boleh katakan gitu, mereka kaya raya. Semoga saja mereka mengajarkan hal-hal yang benar. Ya, saudara-saudara, kalau yang diajarkan hal-hal yang cuma menyenangkan telinga dari jemaat,
maka itu sama seperti menutup lubang di tembok dengan tutup tipis pada lubang. Kelihatannya rohani, tapi sebetulnya penuh lubang. Yang ketiga selanjutnya, orang biasa mengambil keuntungan dari setiap orang lain. Mereka menipu dan mencuri dari setiap orang lain. Mereka menjadi kaya dengan mengambil keuntungan dari pengemis yang miskin, yang tidak berdaya. Dan mereka sungguh-sungguh menipu orang asing. Mereka tidak jujur dalam segala hal. Bukankah ini juga terjadi di Indonesia? Bahkan di seluruh dunia memang terjadi begitu. Ironis sebetulnya. Saudara, kita beli di supermarket, tempatnya penjualnya kaya dan sebagainya, kita ambil barang dan kita nggak nawar. Memang nggak boleh ditawar. Kalau kita beli di pasar, orang miskin yang jual, toh kita tawar. Saudara, pada orang miskin seringkali kita nawar, tapi pada orang kaya kita biarin aja. Saudara, jangan begitu. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Orang Israel menjadi kaya dengan mengambil keuntungan dari pengemis yang miskin dan tidak berdaya, dan mereka sungguh-sungguh menipu orang asing. Mereka tidak jujur dalam segala hal. Saat ini saudara-saudara, hal ini kan merajalela di dunia. Orang bersikap tidak jujur untuk mendapatkan kekayaan. Dalam keadaan seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang gereja harus lakukan? Dalam ayat yang ketika Paulus tadi Tuhan bilang, seharusnya ini yang harus dilakukan oleh gereja, ini harus dilakukan oleh saudara dan saya. Aku meminta kepada mereka untuk melindungi negerinya. Tuhan minta kita melindungi negeri kita. Aku meminta kepada mereka untuk menjaga tempatnya. Tuhan minta kita menjadi penjaga bagi kaki tempat kita. Aku mau mereka berdiri dekat lubang pada dinding dan berperang melindungi kotanya. Tuhan minta kita menjadi pendoa-pendoa syafaat yang mendoakan dengan sungguh-sungguh berdoa dalam peperangan rohani untuk melindungi lubang-lubang pada dinding rohani bangsa kita yang dilubangi oleh orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang mengumpulkan kekayaan bagi diri sendiri, orang yang menipu, orang yang berbuat semaunya sendiri agar menjadi kaya. Saudara, tapi pada waktu itu di Israel dikatakan, tapi tidak ada yang datang menolong, tidak ada yang peduli. Seluruh bangsa tidak mempedulikan keadaan bangsanya. Lalu yang terjadi apa? Kehancuran bagi bangsanya. Jadi aku akan menunjukkan marahku kepada mereka. Aku akan membinasakan mereka. Aku menghukumnya karena kejahatan yang dilakukannya. Itu semua karena kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel, Yehuda pada waktu itu, dari pemimpin negaranya, Raja Sedekia, sampai rakyat jelata, semua melakukan kejahatan dan tidak ada yang peduli akan nasib bangsanya. Hanya ada Nabi Yeremia dan Baruch, saudara, mereka yang berjuang. Lalu Tuhan bilang, karena semuanya melakukan kesalahan, maka kehancuranlah yang datang. Saudara, demo-demo dengan perbuatan anarkis ini adalah hal yang menimbulkan kekhawatiran bagi kita. Bukan demonya, bukan aspirasi rakyatnya, tapi perbuatan anarkisnya yang menjurus, bukan cuma menjurus, ya memang sudah menjadi satu kejahatan, merusak, membakar, mengambil harta orang, menjara, sudah menjadi satu kejahatan. Dan kalau ini merajalela, apa yang akan terjadi bagi bangsa kita? Saudara, tidak perlu hal itu terjadi. Karena ada saudara dan saya yang bisa berperang menjaga kota kita, berperang untuk mempertahankan kota kita di dekat pagar yang lubang, di dekat lubang-lubang dosa yang diakibatkan oleh dosa, lubang-lubang rohani yang diakibatkan oleh dosa. Kita bersyafaat, doa mengubah segala sesuatu. Kalaupun saudara ya, keadaan tidak menjadi baik, orang yang berdoa syafaat, dia beroleh perlindungan dari Tuhan. Pada waktu Yerusalem dihancurkan, ada dua orang, Yeremia dan juru tulisnya yang bernama Baruch. Dan Tuhan bilang kepada mereka, apapun yang terjadi pada Yerusalem, engkau dilindungi. Dan memang saudara-saudara, Baruch dan Yeremia selamat sampai pada akhirnya. Sebab apa? Sebab mereka berjuang bagi bangsanya. Tuhan sedang mencari orang-orang, Tuhan sedang memanggil orang-orang yang mencintai bangsanya. Mari bergerak saudara-saudara, berjuang untuk Indonesia dalam satu peperangan rohani. Saudara, jangan demo ya, peperangan rohani, berdoa buat kebaikan bangsa dan negara kita. Jangan demo, apalagi anarkis. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.